Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Who lives in a pineapple under the sea? SpongeBob SquarePants! Absorbent and yellow and porous is he. SpongeBob SquarePants! If nautical nonsense be something you wish, SpongeBob SquarePants! then drop on the deck and flop like a fish. SpongeBob SquarePants! Ready? SpongeBob SquarePants, SpongeBob SquarePants, SpongeBob SquarePants, SpongeBob SquarePants! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Irsal Hidayat dan ini adalah video pertama dari channel YouTube Manajemen 19M. Dan pada video kali ini, kelompok kami akan membahas tentang materi operasi, produksi, dan produktivitas, di mana materi ini adalah salah satu materi dari mata kuliah Manajemen Operasional 2. Dan sebelum kita masuk ke materi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Irsal Hidayat, dan yang kedua ada Muhammad Ali Nur yang akan menjelaskan tentang operasi, dan yang ketiga ada Edria Dinas yang akan menjelaskan tentang produksi, dan yang terakhir ada Lutfiani Rahmahidir yang akan menjelaskan tentang produktivitas. Oke, let's start our material today. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Nur. Dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai manajemen operasi. Pengertian manajemen operasi. Manajemen operasi adalah area bisnis yang berfokus pada proses, produksi, serta memastikan perkembangan dan perkembangan berlangsungnya efektifnya dan efisiennya suatu perusahaan itu sendiri. Seorang manajer operasi bertanggung jawab mengelola proses pengubahan input dalam bentuk materi, tenaga kerja, dan energi menjadi output dalam bentuk barang ataupun jasa. Adapun fungsi manajemen operasi: 1. Fungsi keuangan. Pemanfaatan keuangan yang tepat akan memungkinkan terciptanya suatu produk atau layanan yang akan memenuhi kebutuhan konsumen secara penuh. 2. Fungsi strategi. Ketika kita menggunakan strategi dalam manajemen operasi, ini mengacu pada taktik perencanaan yang dapat membantu sumber daya yang dioptimalkan dan pengembangan keunggulan kompetitif atas bisnis lainnya. 3. Fungsi operasi. Fungsi manajemen operasi ini berkaitan dengan perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan kontrol semua dalam kegiatan organisasi. 4. Fungsi desain produk. Dengan tersedianya teknologi baru, penjualan suatu produk menjadi jauh lebih sederhana. Salah satu tugas utama manajer operasi adalah untuk memastikan bahwa suatu produk dirancang dengan baik dan memenuhi tren pasar dan kebutuhan konsumen. 5. Fungsi manajemen rantai pasokan. Manajemen rantai pasokan melibatkan pengelolaan proses produksi bahan baku ke produk jadi. Ia mengontrol segala sesuatu, mulai dari produksi, pengiriman, distribusi, dan pengiriman produk. 6. Fungsi pengelolaan kualitas. Manajemen manajemen mutu memainkan peran penting dalam penjualan suatu produk. Manajemen operasi mengelola tugas manajemen mutu untuk tim dan kemudian mengawasi tugas mereka. 7. Poin terakhir, fungsi perkiraan permintaan. Berfokus pada kebutuhan pelanggan adalah salah satu fungsi utama manajemen operasi. Manajer operasi yang baik memastikan bahwa pelanggan mendapatkan nilai layanan terbaik, artinya menerima apapun yang mereka inginkan secara cepat dan tepat. Penerapan manajemen operasi. Cara penerapan manajemen operasi yaitu dengan menentukan tujuan,
substansi operasi dari organisasi, serta mengembangkan program kebijakan dan produk yang dibutuhkan dalam manajemen operasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edria Dinas. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen produksi atau biasa disebut produksi. Dalam dunia perusahaan kerap dikenal istilah manajemen produksi. Istilah ini terdiri dari dua komponen, yaitu manajemen dan produksi yang memiliki arti tersendiri. Seperti manajemen adalah sebuah proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Sementara itu, produksi adalah kegiatan yang menambah nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi, pengertian manajemen produksi adalah upaya perusahaan untuk menerapkan konsep manajemen pada proses produksinya, sehingga barang dan jasa yang diproduksi sesuai dengan spesifikasi, jumlah, dan waktu yang tepat. Namun, biaya yang dikeluarkan dapat diperkecil. Proses produksi ini sendiri dikategorikan menjadi beberapa bagian berdasarkan tekniknya. Yang pertama yaitu proses produksi yang mengambil dari bahan mentah langsung kemudian diekstrak menjadi produk yang diinginkan. Contohnya yaitu ekstraksi minyak untuk dibuat menjadi berbagai macam produk. Yang kedua yaitu proses menghasilkan produk yang didapatkan dengan cara memodifikasi bahan, baik secara kimiawi ataupun parameter mekanis tanpa mengubah atribut fisiknya. Misalnya, dilakukan dengan memanaskan bahan baku di suhu yang tinggi. Dan yang terakhir yaitu produksi dengan cara perakitan, misalnya industri komputer atau mobil. Beberapa perusahaan sering mengesampingkan manajemen proses produksi dan menganggapnya tidak terlalu penting. Padahal manajemen ini perusahaan bisa melakukan efisiensi karena secara umum proses produksi membutuhkan dana yang cukup besar. Idealnya meningkatkan produktivitas sehingga perlindungan karyawan dari material yang berbahaya selalu membutuhkan biaya yang sangat besar. Belum lagi masalah hukum, tenaga kerja, dan peraturan buruh yang berdampak pada tingginya pengeluaran budget produksi. Oleh karena itu, persoalan produksi tidak hanya pada bagaimana cara membeli bahan baku semurah mungkin, namun juga pembentukan sistem dan pemanfaatan teknologi agar bisa bertahan pada masa sulit. Ya, baiklah, mungkin sampai di situ saja penjelasan saya mengenai manajemen produksi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiani Ramahaidir dari kelas manajemen 19M. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang produktivitas. Apa itu produktivitas? Pada dasarnya, kata produktivitas adalah kata serapan yang diambil dari bahasa Inggris, yaitu productivity. Namun, productivity itu sendiri adalah gabungan dari dua kata yang dijadikan menjadi satu, yaitu produk dan activity. Jadi berdasarkan asal kata tersebut, produktivitas adalah suatu aktivitas yang dilakukan untuk menghasilkan suatu produk, barang, atau jasa. Adapun arti produktivitas dari para ahli, salah satunya adalah Henny Kuswanti Daryanto. Henny Kuswanti Daryanto berpendapat bahwa arti produktivitas
adalah suatu konsep yang memfleksibelkan hubungan antara hasil produk dengan sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan hasil yang maksimal. Terdapat 8 faktor yang mampu mempengaruhi produktivitas di dalam ruang lingkup organisasi. Yang pertama adalah faktor teknis. Beberapa poin yang harus diperhatikan dalam faktor teknis adalah penentuan lokasi, ukuran pabrik, tata letak, mesin produksi, dan cara menggunakan mesin. Yang kedua adalah faktor produksi. Beberapa poin yang dimaksud faktor produksi antara lain adalah koordinasi, perencanaan, kualitas bahan baku, pengendalian produksi, dan standarisasi proses produksi. Yang ketiga adalah faktor organisasi. Terdapat 5 poin yang masuk dalam faktor organisasi, antara lain adalah jenis organisasi yang diterapkan, otoritas dan tanggung jawab individu dan departemen, keahlian pekerjaan, serta pembagian atau alokasi pekerjaan dan pendefisian organisasi. Yang keempat adalah faktor personal. 6 poin yang termasuk dalam faktor personal adalah penempatan posisi, kualitas SDM, pelatihan serta pengembangan SDM, kesempatan berkarir, kesempatan dalam memberikan saran atau pendapat, dan kondisi lingkungan kerja. Adalah faktor finansial. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa seluruh bisnis akan bisa dijalankan dengan baik jika memiliki kondisi finansial yang baik. Untuk itu, pengelolaan keuangan atau pengendalian keuangan serta modal kerja harus dilakukan dengan penuh perhitungan. Yang keenam adalah faktor manajemen. Manajemen perusahaan harus mampu memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia agar mampu menghasilkan sesuatu yang biaya yang cukup rendah. Yang ketujuh adalah faktor lokasi. Tingkat produktivitas suatu perusahaan juga bisa dipengaruhi dengan lokasi. Beberapa poin yang tergolong dalam faktor lokasi antara lain adalah jarak lokasi dengan sumber bahan baku, jarak dengan pasar, fasilitas infrastruktur, keahlian SDM, dan lain-lain. Yang terakhir adalah faktor pemerintahan. Berbagai peraturan dan kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah juga mampu mempengaruhi tingkat produktivitas suatu organisasi, seperti peraturan ketenagakerjaan dan kebijakan fiskal. Jadi, kesimpulan dari materi tersebut adalah operasi merupakan rangkaian kegiatan yang terdiri dari penggandaan input produk, melakukan transformasi atau proses produksi untuk menghasilkan output berupa barang atau jasa. Sedangkan produktivitas adalah proses transformasi input menjadi output, atau dengan kata lain adalah produksi adalah sebuah proses mengubah input menjadi output. Dan yang terakhir adalah produktivitas adalah suatu bentuk aktivitas yang dilakukan untuk menghasilkan suatu produk, barang, atau jasa. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.